warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya? Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah semuanya, jumpa lagi dengan Pak Ari dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah belajar tentang mat, tentang bacaan panjang. Bagaimana kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah hari ini kita juga akan belajar melanjutkan materi yang telah lalu, tentunya tentang mat tabi'i, bacaan panjang. Apa tujuannya anak-anak? Nah tujuannya adalah supaya nanti anak-anak itu mampu untuk membaca bacaan Al-Quran itu dengan baik dan benar, ya, mampu memahami tentang bacaan mat panjang, terutama mat tabi'i. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran, ya, kalau kita baca Al-Quran nanti insya Allah, ya, bacaannya akan baik, benar, sesuai dengan kaidah yang ada atau sesuai dengan tajwidnya. Ini tujuan kita untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak semuanya, apa itu bacaan mat? Nah, bacaan mat yang sudah kemarin kita Pak Ali sampaikan, pengertian tentang mat, ya. Pengertian tentang mat itu dalam arti bahasa adalah panjang. Nah, jadi mat menurut bahasa itu artinya panjang. Sedangkan menurut istilah, ya, mat menurut istilah adalah artinya membaca panjang huruf Al-Quran, ya, karena bertemu dengan huruf mat. Ini namanya bacaan mat menurut istilah, ya. Nah apa saja huruf mat itu? Ya, kemarin sudah kita pelajari huruf mat itu ada berapa? Mantap, ada tiga. Apa saja? Yang pertama adalah hamzah, ya, hamzah atau alif. Yang kedua adalah waw, dan yang ketiga adalah huruf hijaiyah ya. Itu namanya huruf-huruf mat. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Cara membacanya bacaan mat itu adalah panjang 2 harokat atau 1 alif. Nah ini kita mencoba mengulang kembali, ya, apa itu pengertian tentang bacaan mat. Anak semua masih ingat ada berapa macam bacaan mat? Mantap, ya. Bacaan mat atau bacaan panjang itu ada 2 macam, ya, ada 2 macam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah namanya mat tabi'i, ya, bacaan mat tabi'i, bacaan mat tabi'i. Dan yang kedua, ya, yang kedua adalah namanya mat far'i, ya, mat far'i. Nah, mat far'i ini ternyata ada 14 cabang. Jadi kalau di total antara mat tabi'i dan mat far'i itu ada 15. Nah, yang berikutnya, pada saat apa hukum mat tabi'i itu berlaku? Masih ingat? Iya, mantap, ya. Yang pertama, apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan hamzah atau alif. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah apabila ada huruf hijaiyah, yang berharokat kasrah, bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun, ya sukun. Dan yang ketiga, ya, apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, maka apa? Maka bacaannya itu dibaca panjang, 2 harokat atau 1 alif. Nah ini jadi kapan mat tabi'i ini akan berlaku. Berikutnya, ya, mat tabi'i atau mat asli kita contohkan,
Ini kita contohkan apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf alif. Ya, dengan huruf alif. Yang pertama ini hamiyatun. Hamiyatun. Nah, kita lihat dalam ayat ya. Yang kedua salimun. Ya, salimun. Ya, mari kita urai ya. Hamiyatun. Ya. Dalam bacaan hamiyatun atau kata hamiyatun ya, maka di sini ada huruf ha bertemu dengan alif ya. Ada huruf ha yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Nah, mana halnya? Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua salimun. Salimun ini ada apa bertemu dengan apa? Mantap, yaitu ada huruf si ya, yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Bertemu dengan alif. Ini contoh dari mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Yang kedua, apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan waw sukun ya, waw sukun. Jadi yang kedua adalah bertemu dengan waw sukun. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya adalah sakurun ya, sakurun. Yang kedua ghafurun ya, ghafurun, sakurun, ghafurun. Nah, kita lihat yang sakurun ya. Sakurun ada apa bertemu dengan apa? Mantap ya. Kaf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, bahasanya ku panjang dua harokat ya, panjang dua harokat. Yang kedua ghafurun ada apa bertemu dengan apa? Iya, mantap ya. Ada fa yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Waw sukun maka dibaca panjang dua harokat fu ya, ghafurun ya, syakurun, ghafurun. Nah, baik, kita lanjutkan yang ketiga. Mat tabi'i atau mat asli yang bertemu dengan ya sukun ya, dengan ya sukun. Masih ingat kan tadi? Alhamdulillah. Nah, ini contohnya ya. Contohnya basyirun ya, basyirun, khabirun ya. Basyirun, kata basyirun di situ ada shot ya, ada shot yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, maka dibaca panjang shi ya, basyirun. Yang kedua khabirun ya. Khabirun apa bertemu dengan apa? Iya, ba yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun, maka dibaca panjang dua harokat khabirun. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada ya dari yang pertama tadi. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, apabila ada huruf hijaiyah ya yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Dan yang ketiga, apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Namanya mat tabi'i. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Kita ambilkan dalam surat yang Al-Qaryah ya. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Nah, coba perhatikan. Kira-kira ada berapa bacaan mat tabi'i? Nah, yang pertama kita lihat. Ya. Yakunu ya. Yauma yakunu kaf berharokat dhammah ketemu dengan waw sukun. Yang kedua an-nasu ya, an-nasu yauma yakunun nasu ya. Nun sukun ya, nun yang berharokat fathah ketemu dengan alif ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya yauma yakunun nasu kal farasil ya. Farasil, farasil, ro
berharokat fathah ketemu dengan alif. Dan yang berikutnya adalah ya al-mab'uthi, ya yauma yakunun nasu kalfarasil mab'uth, ya. Yauma yakunun nasu kalfarashil mab'uth. Ada 4 bacaan mat. Contoh yang berikutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ada berapa? Mantap. Yang pertama adalah afala, ya, lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua idza, ya, dal berharokat fathah bertemu dengan alif. Dan yang ketiga pa, mim berharokat fathah ketemu dengan alif, ya. Dan yang terakhir adalah kuburi, ya, al-kuburi, bu, ta berharokat dhammah ketemu dengan wawu sukun. Maka ini namanya bacaan matodiin. Sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Nanti anak bisa melihat di Al-Quran, dicari ya untuk belajar di rumah. Nah, yang berikutnya anak semuanya, ya sebagaimana waktu yang sudah saya sampaikan, tentang surat Al-Qari'ah, ya. Masih ingat surat Al-Qari'ah? Mantap. Surat Al-Qari'ah itu surat keberapa, Nana? Iya, surat ke-101. Berapa ayatnya? Terdiri dari 11 ayat. Termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Nah, isinya tentang apa, Nak, semuanya? Isi dalam Quran surat Al-Qari'ah ini adalah menceritakan tentang peristiwa hari kiamat, di mana manusia itu digambarkan sebagai aneh-aneh. Tahu aneh-aneh? Iya, rakyat yang bertebaran kemana-mana, ya, nggak tahu arah tujuannya. Kemudian yang kedua, gunung-gunung digambarkan sebagai bulu-bulu yang berterbangan, yang bertebaran kemana-mana tanpa tahu arahnya. Ini adalah isi dari Quran surat Al-Qari'ah, ya. Jadi isi dari Quran surat Al-Qari'ah itu adalah menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Yang berikutnya surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat itu adalah surat yang ke-100. Jadi nomor suratnya adalah nomor 100. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya ada 11. Termasuk juga surat Makkiyah, sama halnya dengan surat Al-Qari'ah. Nomor suratnya yang berbeda, jumlah ayatnya sama, dan termasuk Quran surat yang diturunkan di kota Makkah, namanya bacaan Makkiyah. Nah, lalu isinya tentang apa, Nana? Nah, isinya ayat 1 sampai 5 itu adalah menceritakan tentang apa? Tentang tidak adanya kabar, ya, pasukan berkuda yang dikirim oleh Rasulullah untuk menyerang musuh. Jadi telah dikirim, tidak ada kabarnya. Ini cerita atau isi daripada Quran surat Al-Adiyat. Kita lanjutkan surat Al-Zalzalah, ya. Surat Al-Zalzalah. Nomor suratnya berapa? Ya, nomor 99. Nah, jumlah ayatnya ada berapa? Ada 8 ayat. Kemudian termasuk surat Madaniyah. Ini berbeda, ya, berbeda. Kalau surat Al-Zalzalah itu termasuk dalam surat Madani yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Nah, isinya tentang apa? Nah, isinya adalah kedahsyatan hari kiamat. Jadi, kalau dibedakan antara peristiwa hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat. Kalau peristiwa hari kiamat berarti itu adalah isi dari Quran surat Al-Qari'ah.
Tetapi kalau yang menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, nah itu berarti adalah kandungan dari surat Al-Zalzalah. Nah, pada waktu itu ya, kedahsyatan di hari kiamat itu akan dinamakan bahwa bumi akan diguncangkan seguncang-guncangnya, sedahsyat-dahsyatnya oleh Allah. Dan yang kedua, manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur. Nah, dibangkitkannya para yang sudah dikubur sekian ratus tahun itu nanti dalam wujud yang berbeda-beda. Kalau amalnya bagus, insya Allah, ya, insya Allah wujudnya juga akan bagus. Tetapi kalau amalnya buruk, selama di dunia buruk terus, maka dia akan dimunculkan dalam rupa yang seburuk-buruk muka. Mau? Nah, tentunya tidak mau. Maka apa? Kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Maka dalam surat ini Allah itu mengingatkan pada kita semuanya, mengingatkan pada manusia untuk apa? Untuk selalu berbuat kebaikan dan mencegah, melarang berbuat namanya keburukan. Ini fungsinya, ya, fungsinya Quran surat Al-Zalzalah mengingatkan pada diri kita masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah adalah Quran surat yang ke-98. Jumlah ayatnya sama dengan Al-Zalzalah tadi. Ada berapa? Ada 8 ayat dan juga diturunkan di kota Madinah. Ya. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, maka dinamakan surat Madaniyah. Nah, isinya tentang apa? Nah, isi daripada Quran surat Al-Bayyinah ini adalah kisah kaum kafir, ya, dari ahli kitab dan orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya apa? Maunya dia akan mengingkari dan ingkar terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Nanti akan digolongkan seburuk-buruknya makhluk. Ya, seburuk-buruk makhluk, namanya Syarrul Bariyah. Ya, Syarrul Bariyah, seburuk-buruk makhluk yang nanti akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang yang beriman itu akan digolongkan sebagai sebaik-baik makhluk, ya, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pilih mana? Nah, tentunya kita akan memilih orang yang menjadi orang yang sebaik-baik makhluk. Nah, demikian semuanya, ya, yang bisa Pak sampaikan. Tetap ingat, ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seburuk-buruk makhluk. Tetap semangat dalam belajar, ya, semangat dalam mengaji, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat dalam berbuat kebaikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, ya, di lain kesempatan. Dan ingat, untuk minggu depan kita Pak Ari akan mengadakan yang namanya penilaian harian. Silahkan nanti dipelajari, dibaca bukunya, ya, dibaca, dibuka, dan dibaca, dipelajari, supaya nanti ketika PH anak menjadi terbaik, ya, memiliki nilai, mendapatkan nilai yang terbaik tentunya diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Pak Ari, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.